Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. 4 tentara dibunuh orang tak dikenal di Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Pimpinan kelompok teroris Yahukimo ditangkap polisi. 12 satwa endemik Papua dilepas liarkan di Kabupaten Jayapura. Empat tentara dibunuh orang tak dikenal saat tertidur di pos Koramil di distrik Aifat, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat, Kamis kemarin. Pangdam Kasuari Mayor Jenderal Inyoman Cantiasa membenarkan kejadian tersebut. Ia menduga pelaku penyerangan adalah kelompok separatis yang belakangan kerap melakukan teror. Ia telah memerintahkan personel gabungan TNI untuk menangkap pelaku baik hidup maupun mati. Sekitar 04.00 waktu Indonesia Tengah Timur, ya, dini hari, ini telah terjadi penyerangan terhadap pos, ya, Koramil Persiapan Kisor Distrik Aifat Selatan, ya, di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Yang diduga ini dilakukan oleh kelompok KST atau kelompok separatis teroris, ya, dengan menggunakan senjata tajam, parang, ya, yang mengakibatkan, ya, anggota kami 4 orang gugur, kemudian 2 orang luka bacok dan 5 orang dalam keadaan aman dan selamat. Ya. Kemudian langkah-langkah Kodam, ya, saya selaku Panglima Kodam Kasuari ini. Yang pertama, saya telah memerintahkan kepada Danpol Ops Korem 181 Raja pertama untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ya. Saya sampaikan kalau dia berani buka meja, kita harus hancurkan meja. Ya. Saya sampaikan. Ya. Saya sudah perintahkan segera merawat, ya, juga untuk anggota kita yang dalam keadaan luka-luka, ya, dan juga mengevakuasi yang gugur. Kemudian saya juga sudah koordinasi dengan Bapak Bupati di sana, dan Bapak Bupati saat ini sudah di TKP, ya. Dia juga barusan telepon ke saya, ya, menyampaikan, ya, bahwa situasi di wilayah Kampung Aifat ini juga dalam keadaan tenang di sana. Dia coba tenangkan masyarakat, ya, dan TNI akan segera hadir di sana, ya. Dan juga Kapolda juga, ya, barusan juga sudah kami komunikasi akan segera memperkuat, ya, brimob di sana. Saya sampaikan juga pada seluruh masyarakat Maibrat, ya, pada masyarakat Papua Barat pada umumnya, tetap tenang, ya. Saya selaku Pangdam Kapolres Kasuari akan menjamin keamanan wilayah Provinsi Papua Barat, ya. Karena sejak saya dapat skep di sini, ya, saya sudah bersumpah untuk menjaga, ya, status keamanan, ya, dan juga melaksanakan kegiatan pembinaan agar masyarakat Papua Barat ini maju, ya, tidak tertinggal dengan provinsi lainnya. Keempat anggota yang tewas adalah Serda Amrosius, Praka Dirham, Pratuzul Ansari, dan Letu CHB Dirman. Pelaku hingga berita ini disusun masih diburu aparat gabungan. James Aisoki melaporkan dari Maibrat, Papua Barat. Ananias Yalak alias Senat Sol merupakan orang yang paling dicari polisi dan tentara. Ia merupakan pimpinan kelompok teroris Papua yang bertanggung jawab atas sejumlah teror di Yahukimo. Ananias ditangkap Kamis kemarin di Jalan Samaru, kakinya ditembak agar tidak melarikan diri. Selama 2 tahun, Ananias meneror warga di Yahukimo. Ia tidak saja membunuh aparat keamanan, namun juga warga sipil. Perburuan selama setahun oleh aparat akhirnya membuahkan hasil. Polisi menyita sebuah kapak dan baju tentara yang biasa digunakan pelaku. Kembangkan, terus dari pengembangan kita mengetahui di mana yang bersangkutan ini sering datang di malam hari. Nah, itu ditangkap di daerah di Jalan Samaru, Distrik Dekai. Yang bersangkutan ini SS alias AY. Dari kelompok Yahukimo ini sekurang-kurangnya ada tiga tokoh. Yang pertama adalah Tendius Wijangge, kemudian yang kedua adalah Temianus Magayang, dan ketiga ini adalah Senat Sony SS. Ini adalah salah satu dari 3 tokoh sentral ini
Ini yang berhasil kita amankan. Tugas dia apa aja? Apa dia ikut melatih anggota KKB lainnya? Tentunya ini sedang kita dalami ya. Sedang kita dalami setelah ini kita lakukan penangkapan. Ini kita dalami sejauh mana peran dia berperan apa saja yang dilakukan kepada kelompok tersebut. Ananias merupakan mantan anggota TNI yang telah belasan kali meneror warga Yahukimo sejak beberapa tahun terakhir. Ia membunuh 10 warga sipil dan 2 tentara. Ia juga mencuri 2 pucuk senjata jenis SS2. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup. Selain Ananias, polisi juga menangkap 5 rekan pelaku yang hingga berita ini disusun masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Yahukimo. Arthur melaporkan dari Yahukimo, Papua. Seorang polisi berpangkat Bribka di Merauke dilaporkan ke bagian Propam Polres karena diduga menipu. Korban dijanjikan lulus masuk tes kepolisian, namun ternyata calon justru kecewa karena gugur. Pelaku awalnya meminta uang 5 juta rupiah, namun ia datang lagi meminta tambahan 20 juta rupiah. Korban akhirnya terperdaya karena ingin menjadi polisi. Kabak Ops Polres Merauke mengatakan jika masih ada korban yang tertipu oleh pelaku agar segera melapor, sehingga pelaku bisa segera diproses secara hukum. Pelapor yang sekarang menjadi korban bahwa yang bersangkutan merasa ditipu berkaitan dengan penerimaan Bintara Polri. Jadi saat itu memang ada salah satu oknum anggota Polri yang melaksanakan penipuan. Jadi uang yang diminta itu berjumlah pertama 5 juta, kemudian 20 juta. Jadi dari laporan dari seorang ibu rumah tangga berinisial L ini bahwa beliau mengalami kerugian sebesar 25 juta. Kemudian anggota tersebut telah diamankan dan akan diproses lanjut. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat untuk penerimaan anggota Polri itu murni, tidak ada pungutan 1% pun. Ya, jadi semua murni, jadi sesuai dengan kemampuan daripada calon Bintara Polri. Jadi kami tekankan lagi, tidak ada pungutan, jadi semua itu gratis dan semua murni. Ya, apabila ada masyarakat lagi yang merasa tertipu akibat dari penerimaan Bintara Polri di tahun 2021 di Kabupaten Merauke, silakan melapor ke Polres Merauke. Kami juga ada, kalau memang itu oknum anggota Polri, akan kita koordinasikan dengan dari Propos, dan Propos yang akan nanti mengklarifikasikan di luar dari tindak pidana yang akan nanti diklarifikasikan oleh penyidik Reskrim. Saat ini oknum polisi tersebut sudah ditahan di sel Mapolres. Ia terancam dipecat dari kepolisian karena mengambil keuntungan dari tes gratis masuk polisi. Warga diminta untuk tidak mudah percaya pada oknum polisi yang menjanjikan kemudahan masuk kepolisian karena hasil tes ditentukan oleh calon siswa itu sendiri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemuda berinisial AP ini akhirnya ditangkap karena diduga mencabuli anak di bawah umur. Ia langsung dijebloskan ke penjara di Mapolres Merauke. AP ditangkap tanpa perlawanan di Kelurahan Muli setelah orang tua korban melaporkannya ke polisi. Korban mengaku dibawa secara paksa ke dalam kamar lalu dipaksa membuka bajunya. Korban lalu berteriak sehingga perbuatan pelaku terbongkar. Ironisnya, pelaku adalah saudara dari ayah korban. Hari ini kami dari PPA Polres Merauke kembali melakukan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kasus pencabulan anak di bawah umur dengan pasal yang kami kenakan, pasal 82 ayat 1, yaitu pencabulan dengan melakukan ancaman dan kekerasan, Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling tinggi maksimal 15 tahun. Korban mengalami pencabulan sebanyak 1 kali, dilakukan dengan tersangka dengan inisial
AP. AP ya. AP, ya. Nah, barang bukti yang diikutsertakan di kejaksaan apa saja, Bu? Barang bukti yang dikenakan pakaian yang dipakai korban dan tersangka. Kemudian kejadian itu dilaporkan pada tanggal 6 Juli. Juli ya. Nah, Kemudian sesaat setelah kejadian orang tua korban langsung mengamankan pelaku karena langsung ketahuan. Kemudian langsung dilaporkan kepada kami unit PPA. Pelaku dijerat dengan pasal pencabulan dan terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi orang tua untuk selalu mengawasi anak-anak mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi di Merauke tidak bosan-bosan menghimbau masyarakat agar tertib berlalu lintas karena kesadaran warga masih rendah, khususnya pengendara sepeda motor. Masih banyak pengendara di Merauke tidak mengenakan helm, padahal sangat berbahaya. Kamis kemarin, polisi melakukan razia di depan kantor Polantas Polres Merauke. Tidak sedikit pengendara yang terjaring. Mereka yang tidak mengenakan helm langsung diberi peringatan, bahkan diberikan helm gratis. Operasi Keselamatan Berlalu Lintas 2021 yang diselenggarakan oleh Satlantas Polres Merauke bersama pemerintah daerah Kabupaten Merauke dalam rangka untuk menekan angka kecelakaan, sekaligus merupakan bentuk aksi peduli pemerintah daerah bersama Polres Merauke terhadap masyarakat pengguna lalu lintas di jalan raya. jadi mereka yang diberikan helm ini yang memang tidak mempunyai helm atau menggunakan helm pada saat berkendara, Ibu? Yang tidak punya helm dan tidak mengenakan helm pada saat berkendara, dan juga merupakan sasaran kita dalam masyarakat asli Papua dengan harapan masyarakat lebih tertib berlalu lintas. Berapa lama rencana kegiatan ini, Bu? Untuk lama kegiatan kita tidak ada batas waktu yang ditentukan, tapi target kita bagikan sekitar 200 helm. 200 helm. Itu jangka waktu berapa lama, Ibu? Kita harapkan ya dalam jangka waktu 1 atau 2 minggu sudah selesai. Pada bulan ini, polisi menyediakan 200 helm gratis yang akan dibagikan kepada pengendara yang bandel. Pengendara juga dihimbau agar selalu menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat beraktivitas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satwa ini dilepas liarkan kembali ke habitatnya setelah sebulan menjalani rehabilitasi di kandang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua. Satwa yang dilindungi ini disita dari bandara dan pelabuhan sejak Januari 2021 oleh BKSDA Yogyakarta dan DKI Jakarta. Mereka masuk dalam kategori dilindungi yang tidak boleh diperjualbelikan atau dipelihara secara perorangan. Satwa yang dilepas liarkan ini antara lain 2 ekor cendrawasih kuning, 2 ekor kakatua raja, 5 ekor kasuari kepala hitam, 2 ekor gelambir tunggal, dan 1 ekor nuri kelam. Keseluruhan satwa ini adalah endemik Papua, artinya hanya ada dan hidup di tanah Papua. Ini kita melakukan pelepas liaran 12 ekor satwa endemik Papua. Ini untuk kesekian kalinya di Repang Muair, di kawasan yang dikelola oleh Pak Alex Wisimon. 12 ekor ini ada 1 pasang cendrawasih yang hasil pengembalian dari Jogja, 1 ekor yang betina, kemudian yang jantan pengembalian dari DKI Jakarta. Hari ini kita sudah kembalikan hidup di alam, mudah-mudahan dia akan berkembang di alam. Dan juga kasuari tadi 1 pasang itu hasil penyerahan masyarakat yang dipelihara di sini, 1 pasang juga, dan ada beberapa jenis kasturi kepala hitam dan juga kakatua raja yang dilepas liarkan. Totalnya 12 ekor. Satwa ini dilepas di hutan adat Isyo Repang, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Kamis kemarin. Satwa endemik Papua sering diperjualbelikan secara ilegal karena merupakan bisnis menggiurkan. Oleh karena itu, BKSDA Papua bekerja sama dengan tentara dan polisi meningkatkan pengawasan baik di pelabuhan maupun di bandara. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Pelonggaran yang ditetapkan Pemda Merauke sejak 1 September lalu mendapat respon positif dari warga Merauke, terutama mereka yang menjual makanan siap saji. Bagaimana tidak, selama pembatasan,
mereka menderita kerugian tidak sedikit karena kurangnya pembeli. Sunarti misalnya, ia yang berjualan makanan siap saji di Jalan Para Komando Merauke, hampir saja putus asa karena jualannya merugi selama sebulan. Ia merasa senang bisa berjualan lagi dengan normal. Tadinya semuanya batas sampai jam 7 malam, ini sekarang kan udah sampai jam 11 malam. Menurut Ibu seperti apa, Bu? Ya, menurut saya ya senang, sekarang sudah bebas, makan di tempat sudah boleh. Oh gitu ya. Tadinya nggak boleh ya, Bu ya? Nggak boleh, bungkus bawa pulang. Oh gitu. Jadi tetap bisa makan di tempat ya? Sudah. Nah, Ibu kalau sekarang untuk daya beli masyarakat gimana, Ibu, warungnya ini? Ya sudah mulai jalan. Tapi sudah ramai gitu orang belanja? Ya guyur lah, sudah mulai ya. Daripada yang kemarin. Oh gitu. Kalau yang kemarin biasa tutupnya jam berapa, Ibu? Jam 1 siang udah. Sekarang ini? Ya pokoknya jam 1 habis pulang. Oh gitu, habisnya habis pulang ya. Tapi Ibu tetap menyambut baik, Ibu ya? Iya. Hal serupa juga dikatakan Buyung, penjual nasi Padang, mengaku usahanya sangat terpukul karena modalnya kecil tidak seperti pengusaha besar yang bisa bertahan. Level 3 ya PPKM, artinya orang yang berjualan sudah sedikit ada keluasan. Menurut Pak Buyung seperti apa keputusan ini? Oh, keputusan ini semuanya itu bagus-bagus saja, tapi kita harus mengikuti protokol kesehatan penting. Oh gitu. Ya. Nah tadinya sekarang tutup jam berapa Pak Buyung? Oh, saya cuma mulai pagi sampai jam 6:30 saja, jam 6 jam 6:30. Kalau orang makan dibungkus atau tidak? Bisa sebagian bisa, sebagian bungkus, sebagian sadar, tapi tetap jaga jarak. Jaga jarak ya? Ya. Tadinya tidak seperti itu ya? Ketat juga ya? Ya. Pelaku usaha meminta Pemda terus menurunkan level PPKM agar mereka semakin leluasa berjualan karena mereka berjualan hingga larut malam agar bisa mendapat untung. Pemda Merauke meminta meski sudah dilonggarkan waktu beraktivitas, warga tetap waspada karena pandemi belum berakhir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Penerapan PPKM di Mimika dikeluhkan banyak pedagang makanan dan minuman. Mereka mengeluh omset penjualan menurun drastis akibat sejumlah jalan disekat sehingga praktis tidak ada pembeli. Aldi, salah satu pedagang minuman di Jalan Budi Utomo, Mimika, mengaku pendapatannya menurun hingga 20% dan menurutnya itu dialami semua pedagang. Saat PPKM, Jalan Budi Utomo memang dijadikan satu arah sehingga lalu lintas di wilayah tersebut sepi dan dagangan pun tidak laris. Pedagang berharap lalu lintas di Jalan Budi Utomo dikembalikan menjadi dua arah agar pedagang kembali meraup keuntungan. Kalau pendapatan semenjak PPKM turun, cuma turunnya paling ya 20%. Yang biasanya saya dapat itu normalnya kalau cuaca panas begini 17, 18. Itu kalau PPKM pembatasan jam wilayah kita tutup sampai jam 7 itu paling dapat ya 12, 13, tapi yang berpengaruh besarnya itu ketika satu jalur. Omset turun sampai 60%. Semenjak satu jalur ini dapat 1 juta aja susah banget, nggak kayak kemarin. Tapi sebelum masih normal itu di atas 1 juta terus. Paling rendah itu kalau cuaca hujan itu 12, 11. Alhamdulillah di Timika sudah ada 6 cabang ini. 15.000. Oh, itu rata-rata ya? Iya, ada yang rasa coklat 17. Ya yang saya harapkan sih sebagai pedagang khususnya di Budi Utomo ini ya berharap jalurnya dikembalikan lagi seperti dua arah. Selama pendapatan ini selama jalan satu arah pendapatan kurang Pak. Ya. Selama jalur satu arah gitu. Oh gitu. Ya kalau selama satu arah ini kadang tuh kita pendapatan cuma 500.000 gitu. Tapi yang sebelumnya waktu dua jalur kita masih bisa tembus kita 1.500.000. Tapi kalau selama ini satu arah kita cuma pendapatan tuh kadang 600, kadang 500 gitu. Tapi beda Bang, beda. Sebelumnya kan beda. Oh gitu. Kendati mengalami masa sulit, pedagang di Jalan Budi Utomo tetap bertahan dan enggan pindah ke lokasi lain karena jalan ini sudah dikenal luas warga. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Satgas COVID-19 bekerjasama dengan TNI Polri terus gencar melakukan vaksinasi, khususnya mereka yang terlibat langsung dalam PON yang pelaksanaannya hanya tinggal hitungan hari. Vaksinasi diberikan kepada 400 lebih relawan PON yang belum divaksin tahap pertama maupun kedua. Vaksinasi merupakan syarat bagi warga yang mendaftarkan diri sebagai relawan.
Untuk sementara vaksinasi diberikan kepada relawan asli Mimika, yakni 7 suku yang sudah terdata terlebih dahulu untuk menerima vaksinasi tahap pertama. Kita lagi coba untuk semua, tapi kemarin kita lebih fokus untuk Amume Kamoro. Oh iya. Untuk yang Amume Kamoro itu kita sudah dapat data yang terakhir. Data terakhir kita yang kita dapat dari 1.400 sekian itu yang jadi data terakhir yang kita rekrut terakhir di hari ketiga, tahap ketiga itu ada 1.461. Untuk khusus Amume Kamoro itu yang belum vaksin 329. Kemudian 329. Yang sudah vaksin 81. 329. Iya. Jadi total Amume Kamoro yang sekarang sudah terdata yang 410. Yang belum 81. Yang sudah vaksin. Langkah pertama yang coba kita lakukan adalah membuka gerai vaksin di kantor SDM sini atau di sub PB PON. Dan bagi relawan yang belum vaksin kita akan arahkan untuk vaksin. Itu langkah pertama. Kita sementara operator kita juga kita suruh komunikasi langsung dengan mereka-mereka yang punya dokumen tetapi belum vaksin. Itu lagi dikomunikasikan. Yang tadi berjumlah 410 itu. Panitia PON telah merekrut relawan PON yang berjumlah 4.000 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 400 orang belum menerima vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Sejumlah sekolah di Merauke yang muridnya sudah divaksinasi telah menggelar belajar tatap muka. SMA Negeri 1 Merauke adalah salah satu sekolah yang berencana menggelar belajar tatap muka pada Senin pekan depan. Sekolah ini baru saja memvaksin 1.000 pelajar dan masih ada 300 pelajar yang harus divaksin. Kepala SMA Negeri 1 Merauke Sergius Wamsiwor mengatakan belajar tatap muka tetap akan menerapkan prokes ketat, seperti menyediakan alat pengukur suhu tubuh, tempat cuci tangan, bahkan menyediakan masker. Kami telah mendapatkan edaran atau himbauan dari Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, tetapi juga Bupati Kabupaten Merauke yang telah memberikan himbauan kepada setiap OPD ataupun unit pelaksana pendidikan, sehingga kami memang setelah merencanakan untuk tatap mukanya tanggal 6 September tahun 2021 dengan tetap mengacu kepada protokoler kesehatan. Kemudian jumlah siswa yang ada di SMA 1 ini 1.320. Nah, dari jumlah ini memang target kami adalah anak-anak seharusnya divaksin dulu baru kami tatap muka. Dan tatap muka ini juga terbatas, artinya tetap mengikuti prosedur kesehatan yang telah diisyaratkan. Namun kami tidak bisa mengabaikan bagian tertentu di mana anak-anak kita ini ada yang penyakit bawaan dan lain-lain. Nah, bagian ini kita mengakomodir mereka dengan memberikan himbauan agar mereka itu mendapatkan rekomendasi dari dokter keluarga ataupun dokter puskesmas dan dokter rumah sakit, karena ini kita urusan pemerintahan. Tetapi ini tidak bisa kita pungkiri, masih banyak orang tua yang tidak mau mengizinkan anak-anak mereka untuk divaksin. Meski belajar tatap muka, durasi belajar dibatasi paling lama 3 jam. Siswa juga diminta membawa hand sanitizer dari rumah sehingga lebih aman. Belajar tatap muka di Merauke memang harus dilakukan karena sebagian besar siswa tidak mempunyai laptop dan ponsel pintar, sehingga belajar secara daring tidak efektif. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksinasi keliling yang dilakukan Dinkes Mimika bersama TNI dan Polri ternyata mendapat respon baik dari pelaku usaha.
Sejauh ini kiat jemput bola yang digencar dilakukan dinilai cukup efektif karena memudahkan masyarakat. Warga tidak perlu ke gerai vaksinasi, cukup vaksinator dan petugas mendatangi mereka ke toko atau pusat perbelanjaan. Salah satu pengusaha, Riyadi, mengatakan vaksinasi keliling ini sangat membantu karena sebagai pengusaha ia tidak mempunyai waktu yang banyak untuk mengikuti antrian panjang. Karena yang vaksin pertama itu ya vaksin yang sebelumnya itu kita pada antri, nggak mati. Jadi kita kalau yang vaksin yang pertama kali mereka datang alhamdulillah menjemput kita. Karena sebelumnya kita kan orang bilang kan pakai KTP, kalau kita kan punya KTP kan waktu itu kan hilang di Banti waktu penembakan Bang 2017. KTP saya hilang. Orang bilang kan kalau tidak ada KTP katanya nggak bisa vaksin. Ya saya tanya, saya punya teman gitu, Pak, bisa Mas pakai KTP lama saja, dia bilang gitu. Ya biar supaya menjaga kesehatan lah. Perintah dari Kapolri agar untuk percepatan vaksinasi agar sebelum PON di Kabupaten Mimika bisa sampai minimal 70% atau bahkan lebih bagus lagi 100%. Nah, oleh sebab itu ini idenya dari Kapolres sendiri. Beliau menciptakan ide agar membuat gerai vaksin mobile. Vaksinasi keliling berlangsung sejak 31 Agustus lalu dan akan terus dilakukan untuk mencapai target vaksinasi sebelum Oktober 2021. Saat ini baru 83.000 warga di Mimika yang divaksin atau sekitar 48%. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.